Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa pada halaqah Fadilatul Quran dalam program Cahaya Ramadan MA Channel. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini dengan izinnya kita bisa berpuasa dengan keadaan sebaik-baiknya insyaallah. Salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat dan salam juga kita limpahkan kepada al dan keluarga sahabat beliau sekalian yang dengan susah payahnya mereka telah berjuang kepada hingga datang kepada kita agama yang hak. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjut. Kita akan membahas atau membacakan sebuah hadis atau dua buah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warawaina an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rawahu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa asahhul kutub ba'da al-Qur'an. Dan diriwayatkan daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di sini disebutkan warawaina an Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu. Maksudnya adalah pengarang kitab ini yakni kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, tulisan Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa taala. Beliau meriwayatkan daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang merupakan kitab kedua yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Maksud daripada ayat ini, penjelasan para ulama mengatakan bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Maka hal yang seperti ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang tersebut predikat orang terbaik. Karena dia telah belajar Al-Qur'an. Namun tidak hanya belajar Al-Qur'an semata, mengkaji Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dan menistimbatkan hukum serta mengaplikasikannya di dalam masyarakat Islam secara luas, ini merupakan perintah yang sama dikandung dalam hadis ini. Maka sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang muslim tentu saja tidak dia terjebak dalam teks satu hadis, tetapi dia bisa menjabarkan dengan pengertian atau substansi yang lebih luas. Sehingga sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya bukan hanya semata-mata pada Al-Qur'an secara tekstual, tetapi dia bisa menjadi orang terbaik juga jika dia seorang pengajar Al-Qur'an dari turunan ilmu-ilmu Al-Qur'an tersebut. Sebagaimana kita tahu banyak sekali turunan daripada ilmu yang berasal dari Al-Qur'anul Karim. Di antaranya ilmu tafsir, ada ilmu fiqh, ada ilmu usul fiqh, ada ilmu hadis dan sebagainya. Maka orang-orang yang berkecimpung, yang berkompeten dalam ilmu tersebut juga merupakan orang terbaik yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan seseorang yang belajar, mendalami, memahami, mengaplikasikan dan dia terus-menerus mendalami isi kandungan Al-Qur'an sehingga bisa menyesuaikan dengan kehidupan zaman sekarang, bisa
mengkorelasikannya dengan kehidupan zaman sekarang, itu merupakan lebih baik daripada menghafalnya saja. Menghafal teksnya saja tanpa dia mengetahui hukum intisari yang terkandung di dalamnya. Berkata Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, seorang pakar tafsir dari Mesir, "Kunna nu'maru bitadabburil Qur'an, walakinnana al-yawm insyaghalna bihifzihi wa tarakna tadabburah." Kita diperintahkan untuk bertadabbur dengan Al-Qur'an. Tetapi pada hari ini, kata beliau, kita disibukkan dengan menghafal teksnya saja, sibuk kita mengkhatamkan untuk menghafal Al-Qur'an, tetapi kita meninggalkan tadabbur Al-Qur'an. Dalam ungkapan ini bukan berarti kita dilarang untuk menghafal Al-Qur'an, tetapi jangan sesekali seorang penghafal Al-Qur'an itu meninggalkan tadabbur, meninggalkan pengkajian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an yang sangat banyak itu, semata-mata fokus kepada menghafal dari umur kecil sampai dengan dewasa. Ini merupakan hal yang perlu dihindari oleh seseorang muslim dalam mengaplikasikan hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Maka hendaklah sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memahami hadis itu tidak hanya sekadar teks yang diterjemahkan secara lughawi, tetapi hendaklah kita mengetahuinya, melihat tafsirnya secara luas menurut pemahaman yang benar. Demikian hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a as-safaratil kiramil bararah." Bahwa orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dengannya Al-Qur'an, maka dia bersama as-safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an, yang mahir dia membaca Al-Qur'an. Mahir dia dalam membacanya dengan bagus, dengan tartil, sebagaimana perintah waratilil Qur'ana tartila. Demikian juga orang yang mengaplikasikannya dalam kehidupannya secara baik karena dia memang memiliki ilmu mengenai itu, ma'a as-safaratil kiramil bararah, bersama malaikat-malaikat yang mulia. Baik itu ketika dia membacanya dengan penuh adab dan tadabbur. Kemudian yang kedua, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta' fihi. Dan adapun orang yang membaca Al-Qur'an sementara dia membacanya dengan keadaan terbata-bata, maka wa huwa alaihi syaqqun, dan susah payah dalam mengucapkannya, dalam membacanya, sangat kesulitan, lahu ajran, baginya 2 pahala. Jadi hadis ini memiliki 2 sisi, 2 komponen yang menjelaskan bagaimana keutamaan orang yang mahir membaca Al-Qur'an. Tentu orang mahir itu dulunya dia juga terbata-bata, juga belepotan dan tanda kutip dan sebagainya, sehingga dia dengan kesungguhannya dia bisa mahir membaca Al-Qur'an. Sementara di penggalan hadis kedua, di sini disampaikan bahwa orang yang belajar Al-Qur'an dari awal, baik itu di kalangan apa saja, apakah dia orang yang sudah sepuh, yang umur sudah di atas umur produktif belajar, dia baru menyadari untuk belajar Al-Qur'an itu hukumnya wajib, ataupun dia baru masuk Islam dan sebagainya, maka orang tersebut dalam keadaan susah payah, kepayahan, kesulitan, dan mujahadah perjuangannya membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, maka dia itu mendapatkan 2 pahala, yakni lahu ajran. Pahala yang pertama, pahala dia berjuang dengan kepayahan, berjuang dengan kesabaran, berjuang dengan kesulitan dia membaca Al-Qur'an sehingga memperoleh hasil yang baik nanti dalam tahapan belajarnya. Dan satu pahala lagi, dia mendapatkan pahala karena dia seorang pelajar Al-Qur'an. Maka oleh sebab itu, kepada orang yang baru belajar Al-Qur'an, jangan putus asa, terus saja belajar, jangan sampai datang godaan dari syaitan supaya kita berhenti sama sekali karena merasa kesulitan, kepayahan, dan terkadang mendapatkan guru yang tidak sesuai dengan nafsu kita.
Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.